Oke, Bapak Ibu, kita bisa mulai perkuliahan kita. Ya baik Nggih, Kak. Pak. Saya mohon diinformasikan ini jumlah kita berapa orang ya, biar saya bisa apa namanya memetakan gitu. Karena minggu depan kita sudah mulai tuh tugas kelompok untuk review paper eh, artikel dari jurnal internasional ya. 30 orang, Pak. Oke, 30. Oke. Jadi ceritanya minggu depan itu kita akan mulai mengerjakan, teman-teman mengerjakan itu review ya paper dari artikel di jurnal internasional, dan artikel itu nanti sudah saya kompilasi ke dalam satu folder di Google Drive, dan nanti di akhir perkuliahan saya share Google Drive-nya dan kemudian teman-teman bisa memilih. Nah, ini tugas kelompok, dan satu kelompok itu 2 orang ya. Kalau 30 berarti ya 15 kelompok, dan mudah-mudahan 15 kelompok itu bisa kita selesaikan di 2 kali pertemuan ya, sehingga setiap pertemuan kita akan mendiskusikan 7 paper ya, 7 paper, dan nanti di 2 pertemuan terakhir kita akan melakukan simulasi tools analisis manajemen strategi gitu. Itu rencananya. Oke, lalu kuliah hari ini kelihatannya kita nggak bisa lama-lama karena jam 10.30 saya harus itu ya, menguji seminar proposal skripsi, sehingga nanti materinya tadi sudah saya share, dan ini juga saya share di sini ya. Kalau seandainya ada teman-teman yang belum bergabung ke dalam grup, biar bisa mengaksesnya. Oke, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan banyak mendiskusikan nilai-nilai manajemen strategi dalam perspektif Islam yang minggu lalu kita sudah bahas sebab musabab keunggulannya gitu ya. Ada ketidakpuasan dari para ilmuwan muslim tentang manajemen strategi yang hari ini diterapkan baik secara teoritik maupun praktik, dan para ilmuwan muslim mencoba mengembangkan satu cara pandang baru dalam manajemen strategi, tetapi dari perspektif Islam. Dan perspektif itu coba diuji di berbagai penelitian empirik, dan penelitian-penelitian empirik itu nanti teman-teman akan mencoba mereviewnya minggu depan ya. Tetapi kita akan diskusikan dulu sebenarnya prinsip-prinsip dari manajemen strategi dalam perspektif Islam. Oke, jadi kalau kita lihat cara Islam memandang manajemen strategi, tentu saja dia diturunkan dari dalil ya,
Dan dalil ini tercantum jelas di dalam surat surat At-Takasur dan Al-Asr. Dan rujukan kita untuk bisa melihat situasi praktek-praktek manajemen strategi hari ini itu tergambar jelas di dalam Al-Quran, ya, terutama surat At-Takasur. Nah, kalau kita lihat beberapa terjemahan atau bahkan tafsir misalnya, di dalam surat At-Takasur itu kan digambarkan bahwa ada dua pihak yang saling bersaing satu sama lain, ya, berkompetisi untuk memenangkan persaingan di antara mereka. Nah, At-Takasur ini kalau dalam bahasa Arab kan sebenarnya akar katanya itu kan artinya banyak, ya, dan bisa diartikan bermegah-megah gitu, bermegah-megah. Nah, problem yang diilustrasikan di dalam Al-Quran itu, Allah juga memberikan solusi pada kita semua bahwa kita harus bisa menghargai waktu dan bagaimana waktu itu dimanfaatkan dengan baik dengan saling bekerja sama. Dan atas dasar itu maka sebenarnya mental model di dalam praktek-praktek manajemen strategi yang hari ini banyak diterapkan, yang kemudian dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala lewat surat At-Takasur itu coba diberikan solusi oleh Allah juga, bahwa sesungguhnya manusia itu harus saling bekerja sama. Saling bekerja sama. Nah, kalau kita lihat motivasi yang ada di dalam At-Takasur itu sebenarnya adalah motivasi yang sifatnya lebih pada materi, ya, atau dalam bahasa Fontaine dan Ahmad itu sebagai motivasi ekstrinsik. Nah, sebaliknya Allah memberikan solusi pada kita semua, bagaimana motivasi kita itu bukan hanya urusan materi dalam hal ini duniawi, tapi juga akhirat, kira-kira gitu, ya. Sehingga Fontaine dan Ahmad menyebutnya sebagai motivasi intrinsik. Nah, perspektif di dalam gambaran At-Takasur itu, perspektifnya itu hanya ya dunia gitu, ya. Tetapi di dalam perspektif Islam yang diinginkan atau sebagaimana diinginkan oleh surat Al-Asr itu, maka perspektif kita dalam memandang dunia, ya, atau praktek-praktek manajemen strategik itu kita juga harus mempertimbangkan the next life gitu, ya, atau kehidupan setelah hidup gitu, ya. Nah, metafor yang digambarkan di dalam Fontaine dan Ahmad itu mereka menyebutnya sebagai seolah-olah At-Takasur itu seorang supir, ya, yang pengen nyetir cepat-cepat gitu, ya, pengen cepat sampai di tujuan. Tetapi dalam Al-Asr itu metafornya digambarkan sebagai supir yang nyetirnya itu aman aja gitu, yang penting sampai pelan-pelan tapi sampai. Nah, jadi ini perspektif yang berkaitan dengan strategic management, dan ini menurut saya agak prinsip, ya. Teman-teman bisa membaca banyak sekali terjemahan tentang atau bahkan tafsir, termasuk tafsir Al-Misbah, ya, yang ditulis oleh Quraisy Shihab tentang tafsir dari At-Takasur itu. Nah, jadi prinsip-prinsip di dalam metafor di dalam At-Takasur itu menggambarkan pada kita semua bahwa strategic management yang dihasilkan oleh para pimpinan organisasi seharusnya bukan didasarkan pada aspek atau prinsip-prinsip atau nilai-nilai kompetisi,
tetapi lebih pada kooperasi atau kerjasama. Kita sama-sama ingat bahwa ratusan tahun lalu David Ricardo itu menulis teori yang disebut dengan keunggulan komparatif, ya, dan keunggulan kompetitif. Jadi keunggulan kompetitif itu oleh David Ricardo dibayangkan sebagai satu entitas organisasi, dalam hal ini perusahaan, ya, atau bahkan negara sekalipun, itu bagaimana bisa berkompetisi sebesar-besarnya untuk memenangkan persaingan di antara mereka. Tetapi dalam konteks pembangunan kontemporer hari ini, ya, ini mohon diingat, ada satu teori baru yang muncul belakangan, setidaknya 10 tahun terakhir, oleh apa yang disebut dengan keunggulan kolaboratif, ya, keunggulan kolaboratif. Jadi kok rasanya dengan kita mengedepankan keunggulan kompetitif dan sekaligus komparatif, ya, itu mendorong organisasi, perusahaan atau bahkan negara sekalipun untuk bersaing, ya, bersaing. Nah, karena semangatnya kompetisi, maka kadangkala dalam prosesnya itu menempuh satu cara-cara yang tidak dibenarkan, ya, cara-cara yang tidak dibenarkan. Oleh karena itu sebenarnya konsep kooperasi sebagaimana gambaran di dalam surat Al-Asr itu menginginkan kita semua untuk bekerja sama. Nah, hari ini kelihatannya para pakar ekonomi pembangunan, ya, termasuk para pakar di bidang manajemen, itu menginginkan agar gimana caranya kita semua bisa berkolaborasi. Nah, ketika kita melakukan kolaborasi, sesungguhnya hari ini kita sedang berupaya untuk memecahkan persoalan secara bersama. Jadi keunggulan kompetitif itu seolah-olah, balik lagi ke kompetitif, ya, seolah-olah setiap organisasi itu memandang organisasi lain itu sebagai pesaing, ya. Padahal sebenarnya di dalam konteks surat Al-Asr dan praktik-praktik ekonomi pembangunan hari ini, termasuk misalnya teori keunggulan kolaboratif tadi, itu menginginkan agar setiap organisasi memandang organisasi lainnya, ya, adalah partner yang bisa diajak kerjasama, gitu. Sehingga dengan kita berkolaborasi atau bekerja sama, maka masalah-masalah yang kita hadapi juga bisa selesai secara berkelanjutan. Jadi praktek-praktek pembangunan dan termasuk misalnya praktek-praktek manajemen hari ini itu menginginkan agar kita semua berkolaborasi, bukan berkompetisi. Jadi ada nilai-nilai Islam sebenarnya yang sudah mulai dicoba, walaupun itu bukan menggunakan embel-embel Islam misalnya, tetapi upaya menuju ke arah sana itu sudah mulai dilakukan, ya. Termasuk misalnya pembangunan berkelanjutan yang hari ini setiap negara itu concern terhadap itu, ya. Dan menurut saya justru konsep pembangunan berkelanjutan itu ya nilai-nilai Islam, gitu, karena kita memandang bahwa ada keseimbangan, ya, di dalam melihat seluruh aspek kehidupan, bukan hanya mementingkan aspek ekonomi, tapi lingkungan bahkan sosial juga perlu, ya. Nah, ini yang coba diteliti atau diuji coba, ya, oleh para ilmuwan, beberapa di antaranya malah mahasiswa doktoral. Jadi nilai-nilai Islam di dalam bisnis dan riset manajemen hari ini diuji coba di penelitian empirik. Misalnya dari sekian peneliti yang berupaya menguji coba nilai-nilai Islam ke dalam penelitian empirik, misalnya yang terbaru dilakukan oleh Ali dan Waihan, ya. Dia meneliti etika bekerja di dalam Islam. Jadi misalnya kalau teman-teman hari ini mau menguji nilai-nilai Islam ke dalam
bisnis ya, boleh juga gitu loh. Dan itu semakin diperlukan. Semakin banyak penelitian di bidang itu dilakukan, maka akan semakin banyak pula teori-teori baru yang bisa kita hasilkan. Jadi misalnya Ali dan Owaihan pada 2008 menguji beberapa indikator, misalnya indikator kompetisi, transparansi, lalu moral, ya, perkembangan personal, sampai kreativitas itu dicoba diuji di penelitian empirik. Nah, tentu saja indikator-indikator yang dia kembangkan itu diturunkan dari dalil-dalil ya di dalam Al-Qur'an, dan hasil penelitiannya itu cukup mengejutkan. Jadi nanti teman-teman boleh mencari papernya Ali dan Owaihan ini di dalam kompilasi paper di jurnal internasional yang sudah saya compile untuk teman-teman sekalian. Lalu misalnya Abu Naid itu menguji etika bisnis Islam dengan mencoba menggunakan indikator maslahat, ya, kebenaran, keadilan, kesalehan misalnya, ya, termasuk Ali yang menguji coba nilai-nilai Islam, diantaranya kesetaraan, akuntabilitas, musyawarah, kebaikan, kebenaran, perjanjian, dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman mendapat satu paper yang cukup menarik di antara 40 paper yang sudah saya sediakan. Di antara paper itu ada satu paper yang cukup tajam kritiknya terhadap para ilmuwan Islam. Jadi dia justru mengkritik misalnya digunakannya indikator-indikator nilai-nilai Islam untuk dicoba ke dalam penelitian empirik. Dari ratusan responden yang diuji menurut artikel itu, para responden memahami bahwa kebenaran itu adalah satu hal mutlak dan nggak bisa ditawar-tawar lagi, keadilan, kesalehan, termasuk misalnya akuntabilitas, transparan, dan sebagainya. Jadi secara value, nilai, kita semua memahami bahwa keadilan itu adalah satu hal yang perlu, satu hal yang harus diwujudkan, ya. Rajin misalnya, satu nilai yang diharuskan dalam setiap umat Islam, karena sehabis sholat, ya, sehabis sholat kan kita harus dituntut bertebar di muka bumi gitu dalam rangka mencari nafkah. Nah, tetapi kadangkala nilai-nilai itu justru hanya bekerja pada level pemahaman, belum pada level praktik, ya. Nah, ini dia menyebutnya sebagai bias norma gitu, ya, bias norma. Jadi secara nilai kita semua memahami bahwa katakanlah babi itu haram, babi jelas haram. Tetapi misalnya kalau rajin, ya, patuh pada aturan moral dan sebagainya, itu kita semua memahami. Tetapi seringkali praktiknya itu berbeda. Nah, dia mengkritik justru penggunaan indikator-indikator itu tidak seyogyanya diuji coba, karena sesungguhnya nilai-nilai itu beyond atau melampaui dari harapan bahwa itu harus diimplementasi. Jadi ada bias norma di situ, ya. Tapi itu soal lain lah, ya. Yang penting ada upaya para ilmuwan Muslim untuk mengembangkan berbagai indikator yang diturunkan dari Quran maupun hadis Rasulullah tentang praktek-praktek bisnis dan riset, ya, di dalam konteks penelitian. Ini nilai-nilai etika bisnis Islam yang diuji coba oleh Ovid dan Demika pada 2012. Misalnya di situ ada etika Islam, ya, lalu dibagi ke dalam Syariah Foundation, lalu prinsip-prinsip etik, dan rules ethical conduct. Jadi rule ethical conduct itu semacam aturan-aturan moral, ya. Tetapi fokus penelitiannya hanya berfokus pada ini,
ya. Hanya berfokus pada ini, prinsip-prinsip etiknya, ya. Dia mencoba mengembangkan 7 prinsip etik di dalam bisnis Islam, misalnya akuntabilitas, ya. Akuntabilitas. Nah, jadi akuntabilitas hari ini kita mengenal konsep itu kan sejak tahun 90-an, ya. Ketika misalnya reformasi, ya, dari Orde Baru ke Orde Reformasi, prinsip akuntabilitas itu dalam praktek-praktek tata kelola keuangan negara misalnya itu coba sudah mulai diperkenalkan, tetapi di dalam Al-Qur'an itu sesungguhnya embedded, ya, atau melekat dan ada gitu, ya. Nah, ini dicoba dilakukan pengujiannya di lapangan. Termasuk misalnya kejujuran, ya, kejujuran dan integritas. Jadi nilai-nilai inilah yang diuji coba. Nah, kalau Anda pernah kuliah dengan Pak Oka Widana, itu juga beliau termasuk melakukan penelitian yang menguji nilai-nilai nilai-nilai entrepreneurship, ya, dalam Islam. Dan hasil penelitiannya cukup mengejutkan bahwa beberapa indikator yang beliau uji itu cukup valid, ya, untuk menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam secara tidak sadar sesungguhnya sudah dipraktikkan oleh umat Islam, ya. Dan ada proses transmisi pemahaman yang dia semakin baik pemahaman religiusitasnya, maka semangat kewirausahaannya juga semakin baik. Itu sudah dilakukan penelitian itu oleh Pak Oka Widana, ya, dan beliau cerita banyak pada kita semua tentang hasil penelitian itu, ya. Dan hasil penelitian itu bisa teman-teman lihat di dalam Google Scholar-nya Pak Oka Widana, ya. Oke. Ini beberapa konsep etika Islam, ya, yang diuji di dalam penelitian empirik. Jadi kalau kita minggu lalu sudah mendiskusikan tentang manajemen konvensional yang capaiannya itu hanya maksimum profit, ya, maksimum profit. Tetapi di dalam manajemen strategi Islam, tujuan utama kita menyusun strategi, ya, itu bukan semata-mata ditujukan pada menghasilkan profit yang maksimum, ya. Nah, di sini dibedakan nih, kita hari ini bisa membedakan apa yang dimaksud dengan profit dan apa yang dimaksud dengan benefit, ya. Nah, ini benefit, ya, benefit. Kalau profit itu sifatnya moneter, kalau benefit kalau profit itu moneter, kalau benefit itu sifatnya itu lebih pada aspek bukan hanya moneter tapi juga aspek sosial, ya. Sehingga manajemen strategi Islami tujuannya jelas, ya. Kedua nih, yang pertama adalah maksimum benefit, ya, bukan maksimum profit, ya. Nah, maksimum benefit itu terkait dengan aspek bahwa kehadiran organisasi kita itu harus bisa menghasilkan atau memberikan dampak pada masyarakat. Nah, dalam Islam inilah yang disebut dengan konsep maslahah, gitu, ya, maslahah. Jadi kalau melihat maksimum benefit ini, sesungguhnya sebenarnya kehadiran organisasi kita itu, ya, termasuk kita sendiri, itu kan harus, ya, memberikan manfaat, ya, bagi orang lain. Nah, entitas organisasi juga begitu, gitu. Jadi memberikan manfaat seluas-luasnya pada masyarakat, ya. Nah, yang kedua adalah keberlanjutan organisasi. Jadi kalau di dalam manajemen konvensional, aspek organization sustainability itu kadang-kala nggak menjadi pertimbangan utama. Kalau mereka sudah menghasilkan profit, kadang-kala mereka menganggap bahwa keberlanjutan organisasi itu dengan sendirinya tercapai. Padahal di dalam Islam, ya, kita percaya bahwa keberlanjutan entitas organisasi bukan hanya semata dihasilkan atau dihasilkan, di-generate oleh maksimum profit, tapi juga ada aspek lain. Misalnya apakah organisasi itu
melakukan praktek-praktek sosial bagi lingkungan sekitarnya dan seterusnya. Jadi kalau hari ini kita mengenal konsep CSR itu juga bagian dari nilai-nilai Islam sebenarnya ya. Nah ini beberapa ini ya yang sebelah kanan ini ya, beberapa referensi yang bisa menjadikan topik riset sebenarnya ya. Ini konstruk itu adalah konsep-konsep ya, konsep ringkas. Banyak sekali dan di situ juga disebutkan beberapa rujukan ayat Qur'annya yang bisa kita baca ya. Dan ini menjadi tantangan buat kita sebenarnya untuk melakukan penelitian secara luas, terutama mahasiswa keuangan syariah ya, untuk mengujinya di lapangan ya. Oke. Di dalam perspektif manajemen strategi Islam, kepemimpinan itu satu faktor penting ya. Satu faktor penting. Kenapa? Karena dalam buku Fontaine dan Ahmad atau dalam beberapa literatur lain ya, terutama di jurnal-jurnal ilmiah, aspek leadership menjadi perhatian ya. Menjadi perhatian. Kenapa? Karena organisasi tanpa pemimpin nggak mungkin ya bisa melakukan fungsi-fungsi koordinasi dengan baik. Nah, oleh karena itu di dalam manajemen strategi Islam, aspek kepemimpinan ini menjadi perhatian. Tapi sebelum kita sampai ke sana, ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Silakan. Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau menurut yang dibuat buku Fontaine dan Ahmad ini memang banyak sekali memberikan gambaran-gambaran tentang pentingnya manajemen strategi dalam perspektif Islam. Cuman beliau sendiri pun sedikit meragukan ya, bukan meragukan tapi mengakui bahwa strategi manajemen Islam ini kelihatannya masih terlalu cair atau belum terbukti secara langsung atau dipraktekkan di lapangan, utamanya di industri atau perusahaan modern saat ini. Karena contoh gini Pak, tadi masalah kepemimpinan, kita tahu bahwa perbandingan yang diberikan tadi, contoh bahwa di strategi manajemen Islam itu lebih mengandalkan benefit, sedangkan kalau yang konvensional profit gitu kan. Lalu lebih hati-hati atau yang penting selamat walaupun lambat, sedangkan kalau konvensional yang penting cepat. Ya. Lalu orientasinya untuk kepentingan pribadi, sedangkan kalau yang Islam lebih untuk pemimpin selanjutnya. Ya, masalahnya di perusahaan modern saat ini, ya setiap orang punya masa dan setiap masa itu ada orangnya, Pak. Dan setiap pergantian kepemimpinan itu pasti beda strategi, beda cara, dan mungkin beda tujuan. Ya inilah yang menjadi pertanyaan saya, apakah idealisme yang dibuat atau yang ditulis dalam buku ini bisa diterapkan di perusahaan modern saat ini? Karena tadi memang kepentingan orang pada saat perusahaan modern saat ini lebih individual kan, lebih mementingkan kepemimpinan diri sendiri karena dia tidak peduli sama siapa pemimpin selanjutnya, ya kan? Mumpung saya memimpin, ya saya akan maksimalkan potensi yang saya miliki. Saya tidak peduli yang kepemimpinan selanjutnya. Ya ini yang jadi masalah karena memang tidak ada, kecuali mungkin perusahaan itu perusahaan keluarga ya. Jadi kita bisa ya ini untuk kepentingan generasi saya selanjutnya. Tapi kalau
perusahaan-perusahaan saat ini kan memang ya itu Pak, orientasinya seperti itu. Yang penting saya bisa dapat profit saat ini, bisa menghasilkan yang terbaik untuk saat ini, ya saya tidak peduli yang di belakang. Nah, kan kita ambil contoh eksplorasi yang dilakukan di tambang atau di perkebunan umpamanya. Mereka tidak peduli bagaimana mereka merusak lingkungan dan sebagainya, yang penting bisa menghasilkan sebanyak-banyaknya untuk saat ini. Ya kan? Masalah di belakang yaitu masalah kalian gitu. Ya. Lalu yang kedua, kita belum dapat mungkin perusahaan yang, ya saya tidak tahu lah ya kalau di dunia, tapi kalau di Indonesia kita belum dapat contoh yang lebih konkret. Dalam artian yang bisa menerapkan strategi Islam ini secara kafah atau secara maksimal, sehingga perusahaan tersebut bisa menjadi role model untuk perusahaan yang lain. Nah, kita contoh umpamanya Bank Muamalat. Dulu kita semua sangat berharap bahwa ini memberikan contoh yang terbaik untuk perbankan Islam, sistem perbankan di Indonesia, ya kan, dengan cara Islami. Tapi hasilnya juga tidak terlalu menggembirakan. Malahan yang notabene seperti Bank BCA, ya kan, yang tidak punya standar religius, betul-betul modern, konvensional, itu bisa memberikan role model dan contoh untuk sistem perbankan yang ada di Indonesia. Mungkin itu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ya, menarik ini. Jadi nilai-nilai yang digambarkan di dalam Islam itu bukan seringkali, kita menganggap bahwa itu adalah nilai-nilai paling ideal, ya, yang bisa, yang rasanya agak sulit kita capai, gitu ya. Apalagi misalnya dinamika organisasi berkembang cepat, ada pergantian kepemimpinan, itu mengakibatkan strategi organisasi juga bergeser dan sebagainya gitu. Nah, jadi menurut saya ketika kita mempelajari atau ketika teman-teman semua membaca buku Fontaine dan Ahmad itu, atau bahkan termasuk saya sendiri ketika membaca buku itu atau membaca buku-buku lain ya yang sejenis, saya itu semacam melakukan refleksi atas kehidupan pribadi saya gitu. Jadi kalau misalnya tadi saya membacakan di awal tentang prinsip strategic management in Islamic perspective, di mana rujukan atau metafor Quran itu menggunakan surat At-Takasur dan Al-Asr, maka sebenarnya itu adalah upaya mendorong kita semua untuk sama-sama berupaya mencapai nilai-nilai ideal itu. Jadi itu yang dimaksud Fontaine dan Ahmad itu refleksi gitu ya. Jadi meskipun tidak banyak misalnya perusahaan besar hari ini yang mengimplementasi nilai-nilai Islam di dalam strategic planning mereka atau praktik-praktik bisnis mereka, tetapi Quran memberikan semacam guidance pada kita semua bahwa ini yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Jadi nilai-nilai itulah beyond gitu ya. Nilai-nilai itu beyond, melampaui praktek-prakteknya dan menjadi semacam guidance gitu. Nah, walaupun misalnya para peneliti mencoba melakukan atau menguji beberapa indikator yang dibangun dari nilai-nilai Quran, ya tadi misalnya kejujuran, lalu rajin, lalu integritas dan sebagainya itu memang masih dalam penelitian empirik. Tetapi apakah ada misalnya perusahaan-perusahaan yang mencoba melakukan itu? Kalau kita ingat beberapa waktu lalu misalnya ada kelompok pelaku usaha menengah yang di Bandung ya kalau tidak salah itu kan dia memulai bisnisnya dengan memberikan makan gratis pada semua orang. Cobalah lihat di Google. Saya lupa nama restorannya apa itu. Coba lihat di Google. Tapi syaratnya ketika dia memberi makan gratis pada orang, ya syaratnya adalah orang itu harus menuliskan doa
di secari kertas yang doanya itu berisi bahwa usahanya itu akan semakin besar di masa depan. Ya, cobalah dilihat di Google. Saya lupa itu nama restorannya, bakso apa itu loh, bakso apa ya, yang apa itu ya, bakso. Coba kalau ada teman-teman yang ingat itu, biasanya ibu-ibu ini tahu ini. Bakso apa ya? Bakso lapangan tembak atau apa ya? Yang dia memberi makan, yang dia berjanji, saya akan memberikan 1.000 orang makan gratis, tetapi orang itu harus menulis di secari kertas yang isi tulisannya itu adalah doa bahwa dia mendoakan usahanya itu akan besar. Dan sampai hari ini usahanya besar dan cabangnya di mana-mana gitu, ya. Jadi itu menurut saya salah satu contoh salah satu contoh dari praktik-praktik bisnis Islam menurut saya, ya. Walaupun misalnya itu konkretnya ya, tetapi kalau kita kita mengimplementasi atau menerapkan katakanlah integritas ya, integritas integritas ya, misalnya mengatakan tidak pada sesuatu yang berbau suap, itu menurut saya itu sudah masuk ke dalam praktek-praktek nilai-nilai Islam dalam organisasi, ya. Tinggal misalnya bagaimana nilai-nilai Islam itu dibangun. Jadi saya berpandangan, ini pendapat saya pribadi, bahwa ketika kita mengatakan bahwa ya, harus ada integritas, harus ada akuntabilitas dan sebagainya gitu ya di organisasi, itu sesungguhnya adalah nilai-nilai Islam. Meskipun misalnya itu tidak dilakukan lewat simbol-simbol keislaman. Dan bagaimana kalau simbol-simbol keislaman digunakan? Ya itu lebih baik gitu ya. Jadi apalagi misalnya menurut saya ini Islam kan tidak melulu menginginkan kita untuk menggunakan simbol-simbol sebagai upaya untuk memperkuat. Yang penting substansi dari praktek-praktek keislaman itu berjalan di dalam organisasi. Tentang perbankan Islam ini juga banyak kritik ya, banyak kritik dilontarkan pada praktek-praktek keuangan Islam hari ini. Ini bagi saya juga ya, nanti boleh diverifikasi ke pakar yang di bidang keuangan syariah ya. Apakah misalnya praktek-praktek perbankan Islam itu sudah mematuhi atau comply pada nilai-nilai Islam yang murni atau enggak gitu, ataukah memang prosesnya adalah duplikasi dengan perbankan konvensional yang dicoba dicari rujukannya kemudian dipraktikkan dan itu dianggap sebagai praktik keuangan berbasis syariah. Jadi memang ada dilema hari ini ya, dilema tantangan zaman semakin tinggi dan industri keuangan Islam juga dituntut untuk segera beradaptasi terhadap itu. Oleh karena itu, terobosan-terobosan produk baru yang diperkenalkan oleh perbankan Islam, ya, meskipun konteksnya adalah bagi hasil, tetapi menurut saya ada beberapa hal yang kurang pas, ya, di dalam praktek-praktek perbankan Islam hari ini, dan menurut saya itu perlu dikoreksi. Saya kira itu komentar saya ya. Pak Ahmad Fahru Rozi barangkali ini. Terima kasih Pak. Kedengaran Pak suaranya? Silakan ya. Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi saya sudah sedikit banyak mendengarkan paparan dari Bapak, terutama tentang jadi perusahaan-perusahaan yang berbasis nilai-nilai Islam itu yang saya tangkap lebih condong ke menerapkan nilai saling tolong-menolong di antara sesama perusahaan, seharusnya seperti itu.
Jadi tidak ada berlomba-lomba atau melihat dari satu laba semata gitu. Jadi inti dari nilai Islam ini adalah saling tolong menolong yang tercermin dari ayat-ayat Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa gitu. Lalu di dalam ajaran Islam itu sendiri kan ada ayat lain yang berbunyi fastabiqul khairat ya, seperti kita ketahui pada umumnya, yaitu saling berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Nah, apakah dalam manajemen di dalam suatu perusahaan juga perlu menerapkan fastabiqul khairat ini, atau hanya berbasis nilai saling tolong menolong saja gitu, antara koperasi atau perusahaan, atau perusahaan yang memang bernilai Islam ini hanya mengandalkan ta'awanu saja tadi, saling tolong menolong saja, atau memahami berlomba-lomba dalam kebaikan atau berkompetisi gitu untuk bersaing dengan perusahaan lain itu dalam hal lain, atau memahami nilai tersebut dalam perspektif lain, atau bagaimana sebenarnya kita untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam perusahaan yang memiliki nilai kompetisi itu dalam hal apa sebenarnya, seperti itu. Jadi mohon penjelasannya Pak, terutama dalam hal perusahaan yang ingin berlomba-lomba atau berkompetisi dengan perusahaan lain. Mungkin itu saja Pak. Ya, ini perlu didetailkan memang ya yang Al-Azhar. Jadi kooperasi dalam hal apa, lalu berkompetisi dalam hal apa. Ya. Jadi yang diinginkan di dalam manajemen strategik perspektif Islam yang hari ini kita bahas, maksud kompetisi itu apa? Memanfaatkan ya sumber daya dengan cara yang keliru. Ini juga terkait misalnya dengan surat An-Nisa ayat 29 kan, yang Allah mengatakan bahwa kita dilarang untuk mencari nafkah dengan cara yang batil. Jadi berlomba-lomba di dalam kebenaran itu juga nyambung di sini gitu. Jadi maksudnya adalah berlomba-lomba di dalam kebenaran, bukan berlomba-lomba di dalam cara yang batil gitu. Sehingga aspek kompetisi di dalam semangat manajemen strategi konvensional itu kan memang didasari oleh satu paradigma, kalau kita rujuk kembali ke filsafat filsafat kontemporer dulu ya, bahwa misalnya katakanlah David Hume mengatakan bahwa manusia ya serigala bagi manusia yang lain gitu kan. Jadi ada paradigma positivistik di situ ya, ada nilai-nilai atau paradigma atau cara pikir yang mendorong para setiap entitas organisasi itu berkompetisi secara bebas dan mengabaikan aspek-aspek aspek-aspek keilahian, atau dalam perspektif Islam mengabaikan apa yang boleh dan tidak boleh. Sehingga dalam konteks itu kita bisa mengambil satu benang merah antara At-Takasur, An-Nisa 29, dan tadi Pak Ahmad Fahru Rozi sudah menyebutkan bahwa fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebenaran. Maksud yang di situ adalah berlomba-lomba ya, kompetisinya adalah kompetisi di dalam kebenaran ya. Tapi kan persoalannya hari ini para atau setiap entitas organisasi, kompetisinya itu bukan kompetisi yang mencapai maslahah ya, bukan mencapai maslahah, tapi justru mencapai kepentingan individu organisasinya. Jadi sifatnya sebenarnya At-Takasur di sini adalah alat ya, alat kita semua untuk mengkritik teori manajemen strategi yang konvensional dan sekaligus mengkritik praktek-praktek
manajemen yang hari ini banyak diterapkan oleh berbagai organisasi. Dan solusi bagi kita semua adalah ya alaser kooperasi gitu ya, kooperasi. Saya kira itu ya Pak Ahmad ya. Jadi tarikannya itu di at-takasur, kemudian An-Nisa di 29, An-Nisa 29 yang mengatakan bahwa ya Allah mengecam atau melarang bagi kita semua untuk mencari nafkah dengan cara yang batil. Saya kira itu Pak Ahmad. Baik, terima kasih Pak. Oke. Kita lanjut dulu ya. Mudah-mudahan saya bisa memenuhi harapan-harapan teman-teman ya ininya ya. Respon saya. Oke, ini jadi di dalam beberapa literatur Fontaine dan Ahmad itu memang nggak banyak menyinggung soal kepemimpinan organisasional. Tetapi secara tersirat Fontaine dan Ahmad itu menginginkan agar setiap organisasi itu harus dipimpin oleh seorang pemimpin bukan hanya amanah gitu ya, bukan hanya amanah karena bicara pemimpin kan yang dibutuhkan kan bukan hanya amanah ya. Nah ini kita lihat bagaimana cara Islam melihat seorang pemimpin dalam memimpin organisasi ya. Ini sifatnya catatan pendahuluan karena saya berkeyakinan teman-teman sudah memiliki banyak literatur tentang kepemimpinan organisasional dan juga barangkali sudah memahami bagaimana seharusnya kepemimpinan di dalam entitas organisasi itu bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip atau nilai-nilai keislaman. Ini ilustrasi yang digambarkan oleh Quran tentang bagaimana bagaimana kooperasi itu dilakukan ya. Dan di dalam kelompok atau komunitas semut dan lebah sekalipun mereka punya pemimpin komunitas ya. Kalau di lebah kita mengenal ratu dan kalau di semut kita mengenal raja gitu ya. Dan pemimpin di komunitas lebah dan di komunitas semut itu tugasnya adalah mengordinasi para anggota organisasi ya untuk mencari nafkah dan membangun peradaban di antara mereka ya. Membangun peradaban mulai dari bertelur dan sebagainya. Nah, ini gambaran Quran tentang bagaimana organisasi itu dijalankan ya. Terjemahan atau cerita di balik kisah semut dan lebah ini itu digambarkan di dalam An-Nahl dan An-Naml dan teman-teman bisa membacanya. Jadi terus terang ya mengikuti atau memberi kuliah manajemen strategi dan mungkin Anda mengikuti kuliah ini gitu. Saya berkeyakinan bahwa ini bukan semata-mata kita mempelajari sains ya, atau mengikuti kuliah, tapi ini ada nasihat di dalamnya untuk kita semua ya yang bisa kita praktikkan dalam dunia sehari-hari dan insya Allah itu akan bermanfaat buat kita semua dan menjadi berkah gitu ya. Jadi inilah gambaran Quran tentang entitas organisasi yang dipimpin oleh seorang pemimpin. Yang pemimpin itu fungsinya adalah mengordinasikan seluruh anggota organisasi. Saudara-saudara sekalian, ini informasi singkat saja bahwa ada perubahan ya atau evolusi dari masyarakat. Kita sama-sama tahu bahwa masyarakat pertama di kita itu sejarah manusia itu ya berburu ya. Kemudian hari ini kita berada di dalam satu fase ya di mana kita berada di dalam apa yang disebut para ilmuwan sebagai post-industrial society yang dicirikan oleh penggunaan teknologi informasi secara luas.
Bahkan hari ini bukan apa lagi, bukan apa itu, bukan alam semesta, tapi sudah meta semesta, ya, multiverse. Nah, ini kita nggak tahu itu ke depan akan seperti apa, ya, dan evolusi masyarakat kita juga akan seperti apa gitu. Oleh karena itu, dengan melihat fase-fase perkembangan evolusi masyarakat kita hari ini, maka ini kita jadi dasar ya untuk bisa memprediksi kira-kira masyarakat kita akan seperti apa ke depan. Dan perubahan itu juga mengharuskan setiap entitas organisasi menyusun strategi mereka ya, dan juga harus menghasilkan satu pimpinan organisasi yang bisa menjawab tantangan masa depan seperti apa ya. Ini ini nih evolusi organisasi ya, evolusi organisasi. Kalau dulu itu maksudnya ratusan tahun lalu ya, organisasi itu berkembang karena kelompok-kelompok kecil ya, kelompok-kelompok kecil. Tetapi beberapa puluh tahun kemudian berkembang menjadi hierarki-hierarki. Ya, ada pimpinan organisasi, ada anggota organisasi, dan sebagainya. Tetapi hierarki-hierarki itu dulu ya, hierarki di dalam organisasi itu kemudian dianggap ya terlalu ortodoks ya, yang menganggap bahwa pimpinan organisasi, dalam hal ini raja ya, pimpinan organisasi itu menjadi satu-satunya sumber kebenaran, dan itu akan menghambat masyarakat berkembang ya, dan organisasi itu juga akan sifatnya sifatnya eksklusif ya. Nah, kemudian muncullah satu fase di mana organisasi itu menerapkan praktek-praktek birokrasi di dalamnya ya, yang ini yang memunculkan sistem administrasi dan sebagainya dan seterusnya lah. Nah, hari ini organisasi itu mengandalkan network ya, mengandalkan network. Nah, network jaringan. Kenapa? Karena ada informasi di situ. Nah, evolusi organisasi ini sebenarnya itu menjawab atau mengonfirmasi bahwa setiap entitas organisasi itu harus berkolaborasi karena network jaringan gitu ya, nggak bisa lagi berkompetisi gitu, sudah bukan fasenya di mana kita harus berkompetisi iya, tetapi berkompetisi yang benar gitu ya, berkompetisi yang benar, tetapi kompetisi bukan segalanya. Oleh karena itu kita harus berkolaborasi karena di sini networks ya, networks. Apalagi di dalam Islam kan dituntut untuk kita semua agar bersilaturahmi secara luas ya. Silaturahmi ya networks gitu ya. Oke. Saya kira ini dibaca saja kita semua sudah bisa memahaminya, apa yang dimaksud dengan pemimpin, apa yang dimaksud dengan kepemimpinan dan seterusnya ya. Ini juga gitu. Nah, dalam perspektif Islam ketika saya membaca beragam literatur ya, kalau ilmu manajemen tradisional itu membagi 4 gaya atau model kepemimpinan. Di dalam Islam yang diinginkan itu sebenarnya adalah gaya kepemimpinan yang transformasional ya, yang transformasional. Yang transformasional itu maksudnya kalau misalnya beberapa pakar manajemen menyebutnya apa saja sih indikator dari kepemimpinan transformasional itu? Dia itu perhatian pada anggota organisasi terbawah ya, tetapi juga maksudnya perhatian pada hal-hal detail ya. Jadi ada individual attention yang dibangun oleh kepemimpinan transformasional, tapi juga sekaligus memiliki visi besar ya. Jadi ada keseimbangan, kepedulian terhadap individu anggota organisasi, tetapi juga memiliki visi besar bagaimana organisasi itu harus berkembang di masa depan ya.
Nah, kepemimpinan transformasional itulah yang yang dibutuhkan di dalam konteks hari ini yang kita menghadapi banyak dinamika sosial, teknologi macam-macam. Ya, ini model gaya kepemimpinan. Oke, ini dibaca aja lah ya. Saya kira itu materi kuliah kita hari ini. Ada diskusi lebih lanjut, silakan. Kalau belum ada, saya mau menunjukkan satu kumpulan atau kompilasi lah ya. Kompilasi dari paper internasional yang nanti teman-teman akan review. Ini jadi kalau anggota kelas itu ada 30, berarti satu kelompok 2 orang ya. Satu kelompok 2 orang. Assalamualaikum, izin Pak. Silakan Bu. Saya mau bertanya sedikit Pak tentang perkembangan strategi pemasaran yang ada di beberapa belakangan ini tentang adanya kafling metaverse Pak. Bagaimana menurut pandangan Bapak tentang adanya kafling metaverse yang itu secara tempatnya adalah dunia maya seperti itu Pak. Mungkin Bapak ada pandangan Pak? Ya. Saya sendiri belum mendalami detail ya tentang metaverse itu, tapi saya memahami bahwa metaverse itu kan virtual reality ya. Kalau kita lihat film ya, lihat film virtual reality itu kan ada alat yang bayangan saya ya, ada alat yang kita pasangkan gitu ya di tangan kita atau apa gitu. Itu ya inilah yang kayak film Avatar itu ya. Itu kan virtual reality. Ke depan akan seperti itu ya. Bahkan misalnya kampus Anda semua ini ya, Ahmad Dahlan itu sedang mengembangkan ya. Oleh karena itu kemarin ada apa itu ITB Ahmad Dahlan Metaverse ya. Saya sendiri nggak tahu itu apa gitu ya, tapi sejauh pemahaman saya ya metaverse begitu. Nah, kita bisa ke dunia virtual ya lewat perangkat internet, perangkat laptop misalnya yang saya sendiri nggak tahu bentuknya apa. Tapi kita harus ini nih sesungguhnya saya khawatir ya. Sesungguhnya saya khawatir melihat perkembangan ini. Menurut informasi, satu raksasa teknologi informasi dunia yang sudah siap mengimplementasi metaverse itu cuma 2, katanya ya, konon. Satu adalah Google, satu lagi Facebook. Ya, mereka sudah siap infrastrukturnya. Tapi yang harus kita antisipasi adalah, dan terus terang ini khawatir saya gitu melihat perkembangan itu, dan ternyata memang apa yang ada di film itu akan kelihatannya akan terwujud. Jadi misalnya misalnya ya Pak, ini misalnya Pak Ahmad Fahrurozi. Pak Ahmad Fahrurozi itu realitasnya istrinya 1. Tapi karena kita nanti memiliki virtual reality, ya, dunia realitas yang lain, ya bisa saja Pak Ahmad Fahrurozi itu punya istri di dunia virtual, nikah lagi di dunia virtual ya Pak. Ya kita nggak tahu gitu loh. Misalnya ini mohon maaf, berhubungan suami istri secara virtual, nanti punya anak secara virtual, ya kan? Yang entah dari mana gitu ya. Itu kan ada di film gitu ya. Ada di film dan itu kemungkinan akan terwujud gitu loh, ya. Jadi nanti Pak Ahmad Fahrurozi punya rumah di dunia virtual, bisa beli mobil di dunia virtual, punya anak di dunia virtual, ya, punya istri, berhubungan suami istri secara virtual. Jadi saya terus terang mengerikan melihat masa depan kita gitu ya. Apa seperti itu gitu loh ya. Sehingga selingkuh hari ini barangkali nggak bisa dilakukan secara virtual gitu loh. Yang istri kita nggak tahu bahwa kita selingkuh, ya punya pacar di dunia virtual
yang itu bisa berhubungan dan sebagainya lah ya. Nah, perihal strategi metaverse, strategi apa itu? Kafling. Ya, kafling metaverse, strategi marketing ya. Terus terang Bu, saya belum tahu itu informasi. Kalau kafling itu memang kafling. Jadi kita bisa, kalau menurut informasi ya, kita bisa beli tanah di metaverse gitu ya. Bangun rumah dengan kita beli kafling tanah, kita bisa membangun rumah di metaverse, beli mobil gitu loh. Itu buat apa sih gitu loh, Wong? Saya nggak ngerti ya. Itu buat apa gitu kaflingnya? Saya belum bisa share informasi itu dengan detail ya, Bu. Saya kira itu yang ini ya. Makasih Bu. Makasih Pak. Sama-sama Bu. Jadi Ibu Novia nanti harus hati-hati ya Bu. Siapa tahu nanti suaminya punya istri di dunia virtual, punya suami di dunia, punya istri lain di dunia virtual ya, itu. Okay. Makasih Pak. Pak Yandri bisa bertanya? Silakan Pak Gunawan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kaitan dengan etika bisnis, kalau dilihat dari sisi sejarah, bahwa Rasulullah itu sebelum jadi nabi dulu kan memulai sebagai pebisnis juga, pedagang. Nah, ternyata di antara salah satu kesuksesan Rasulullah dalam berbisnis adalah menjaga kejujuran atau nilai-nilai kejujuran itu. Nah, padahal kan kalau kita ketahui bahwa praktek Rasulullah berdagang itu jauh sebelum menjadi nabi. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah bahwa dalam sisi itu ternyata Islam itu mungkin kalau dalam istilah kita itu mengcopy paste kejujuran itu kemudian ditambah dengan penguatan dalil kaitan dengan kejujuran. Karena kalau dilihat bahwa sebelum Nabi diangkat jadi Rasulullah Muhammad jadi Nabi kan sudah ada nilai-nilai kejujuran itu. Dan ternyata hari ini kejujuran itu dalam etika bisnis bukan hanya orang-orang Islam saja, bahkan mungkin sudah hampir semua itu. Tapi dengan mengadopsi istilah yang lain, misalnya keterbukaan, transparansi, dan sebagainya. Nah, bagaimana menurut pandangan Bapak? Yang kedua adalah dari sisi kejujuran itu, apakah kemudian dalam harga ya Pak, dalam harga di saat kan selama ini kita sering dengar dari ustadz-ustadz misalkan bahwa Rasulullah itu tatkala menawarkan sebuah barang, harga beli dengan harga jual itu dilakukan oleh Rasul dengan terbuka itu. Bahwa harga belinya sekian, harga jualnya sekian itu dengan keterbukaan itu, dengan kejujuran itu. Tetapi pada titik yang lain bahwa ternyata Rasulullah itu hanya mengomentari sekitar masalah misalnya barang yang dijual itu tidak boleh tercampur antara yang baik dengan yang jelek gitu. Dan kita belum pernah membaca bahwa termasuk harga jual pun juga dilakukan dengan keterbukaan. Apakah memang ada ketentuan seperti itu gitu, dalam etika bisnis Islam? Terima kasih Pak Yanti. Terima kasih Pak Gunawan. Ini menarik ya. Ilmuwan Muslim itu melihat Islam, melihat praktek-praktek keislaman itu ada banyak ya. Ya kan, ada banyak tuh maksudnya bervariasi. Ada yang kelompok ilmuwan atau ulama yang menginginkan agar simbol-simbol Islam harus dikedepankan, ya. Tapi ada juga kelompok ulama atau ilmuwan Muslim yang menginginkan agar simbol-simbol itu nggak perlu dikedepankan. Nah, oleh karena itu misalnya, terus saya ada di kelompok yang mana gitu misalnya ya, atau saya ada di sepemahaman yang mana? Saya lebih nyaman, Pak, dengan
kelompok-kelompok ulama yang dalam hal ini tentu saja ilmuwan-ilmuwan atau ulama-ulama dari kita Muhammadiyah yang menginginkan agar Islam itu dipraktekkan secara substantif, tidak melalui simbol-simbol. Oleh karena itu, misalnya kalau kita sudah mempraktekkan nilai-nilai kejujuran, ya, dengan definisi yang luas, misalnya mencakup transparansi, lalu akuntabilitas, ya, dan sebagainya, ya itulah Islam, gitu. Karena Islam itu kan menginginkan bahwa praktek-prakteknya itu rahmat bagi semesta alam. Toh kehadiran Islam kan sebenarnya ditujukan untuk itu, gitu ya, rahmat bagi semesta alam. Sehingga menurut intelektual Muslim Pak Azumardi Azra misalnya, ya, Islam itu harus dipraktekkan secara substantif. Oleh karena itu kan beliau pernah menulis buku yang berjudul apa itu, Islam Substantif, ya. Jadi praktek-praktek keislaman itu dipraktekkan secara substantif, bukan yang permukaan, ya, bukan yang permukaan. Sehingga kalau misalnya Rasulullah sudah menerapkan nilai-nilai kejujuran di dalam praktek bisnisnya jauh sebelum beliau menjadi Rasulullah, maka sesungguhnya itulah agama yang praktek-praktek bisnis yang diinginkan oleh Allah, gitu loh, ya. Cuma karena karena Islam adalah agama penyempurna, ya, maka itu disempurnakan lewat disempurnakan dan diarsipkan dalam tanda kutip, diarsipkan di dalam Quran, kan gitu, diarsipkan di dalam Quran. Jadi nilai-nilai kejujuran bukan hanya milik agama Islam, ya, milik agama samawi lain juga akan menginginkan itu, ya. Nabi Musa, ya, praktek Nabi Musa, Nabi Musa kan juga sebenarnya menginginkan agar apa yang dilakukan oleh Raja Faruq Fir'aun, ya, ketika dia berdakwah itu kan juga salah satunya menginginkan nilai-nilai kebaikan, dalam hal ini tentu saja kejujuran. Sehingga dalam hal itu saya berpandangan bahwa apapun namanya, ya, transparansi, kejujuran dan sebagainya, akuntabilitas, ya, ya itulah Islam, ya. Dan kalaupun misalnya ada agama lain yang mengatakan misalnya juga mempraktikkan nilai-nilai itu, ya enggak apa-apa, gitu ya. Apalagi misalnya agama Yahudi juga mendorong agar umatnya menjalankan bisnis dengan jujur, ya, termasuk misalnya di kelompok teman-teman di Nasrani. Ya, saya kira itu ya Pak, komentar saya mudah-mudahan menjawab. Tentang keterbukaan, di dalam Quran juga sudah disebutkan, saya tidak hafal ayatnya, bahwa mengambil keuntungan itu dengan wajar. Nah, wajar itu hari ini tuh tentu saja wajar itu relatif, ya. Relatif bagi orang yang tamak dengan mengambil keuntungan 50% dari harga pokok produk, dari biaya produksi, mungkin bagi dia wajar. Tetapi dalam Islam mengatakan bahwa ya ambillah untung yang wajar. Nah, wajar itu ya saya kurang paham batasan wajar itu seperti apa, nanti barangkali bisa ditanya oleh misalnya Profesor Fathur Rahman Jamil, ya, karena beliau ahli tafsir. Rata-rata menurut saya 20% masih dalam taraf yang wajar, karena perbankan Islam kan juga kebanyakan mengambil margin dengan nilai itu. Saya kira itu Pak, ya. Jadi harus wajar. Nah, wajar itu ya harus disesuaikan dengan berapa biaya produksi yang mereka habiskan untuk memproduksi barang dan jasa dan sebagainya. Saya kira itu ya Pak, mudah-mudahan menjawab. Ya, makasih Pak Yandri. Sama-sama Pak. Baik ya Pak, saya mau menunjukkan Ibu Sri Gentari, ada komentar Bu? Boleh Bu? Ya, sedikit aja sih Pak. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini Pak, mungkin yang tadi yang berkaitan dengan strategi atau manajemen Islam dalam suatu perusahaan, Pak. Kalau tadi kan kita bertolak pada prinsip wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kemudian juga fastabiqul khairat gitu kan. Nah, tetapi di dalam realitas gitu ya, bahwa di dunia bisnis itu bisnis ya memang untuk mencari benefit, keuntungan, dan pasti dalam Islam pun kita tidak harus ya tadi nilai-nilai yang proporsional, yang seimbang. Kita juga tidak bisa dalam artian karena kita sifatnya ingin menolong terus mengecilkan atau mengabaikan prinsip-prinsip keuntungan dalam suatu bisnis. Nah, jadi antara bisnis bisnis dalam perusahaan menurut Islam gitu untuk mencari keuntungan dan memberikan pertolongan atau ta'awanu 'alal birri wat taqwa gitu. Bahwa kemudian fastabiqul khairat itu sebenarnya yang pada kenyataannya gitu di perusahaan-perusahaan yang notabene menganut prinsip Islam gitu. Itu sebenarnya yang cenderung saya lihat justru tidak sampai pada prinsip-prinsip Islami gitu, karena mereka lebih kejar target apapun yang walaupun memang ada akad-akad syariah yang diterapkan dalam suatu perusahaan, tapi pada endingnya mereka bertolak pada regulasi perusahaan atau kebijakan-kebijakan perusahaan itu sendiri yang bertolak pada keuntungan atau benefit dari perusahaan itu sendiri, karena mereka berpikir saya ya bekerja harus mendapatkan penghasilan gitu kan. Kemudian saya harus mencapai target baik dari organisasi perusahaan tersebut, manajemennya dari direkturnya, kemudian dari staf pegawainya gitu kan, yang diterapkan yang mereka tahu itu hanya keuntungan atau benefit ataupun target atau output yang mereka capai dalam satu bulan pertama atau dalam setiap bulan mereka bekerja gitu. Nah, untuk melihat hal ini dari sisi Islamiknya gitu, apakah ini sudah benar-benar relevan gitu? Maksudnya di dunia perusahaan sekarang ya Pak ya, itu tuh udah apakah mereka tuh benar-benar relevan menganut sistem yang syariah, tapi yang pada kenyataannya dari sisi manajemennya sendiri gitu mereka masih tidak bisa memasukkan atau nilai-nilai Islam itu diterapkan secara benar gitu. Padahal prinsip-prinsip Islam itu yang ya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa dan lain halnya gitu kan. Contoh nyatanya Pak ya, kalau kayak orang melakukan pinjaman gitu ke bank tetap aja kalau ini ada dia memang mengingatkan dan lain halnya, tapi tetap ada denda dan lain halnya, contoh seperti itu. Ataupun mungkin sistem apalagi kalau sekarang banyak bank-bank yang ada bank-bank syariah yang mempunyai program-program kelompok pekerja untuk pinjaman gitu. Nah, itu juga mereka sistemnya tidak lagi menganut pada sistem saling membantu ketika mengambil setoran pinjaman, mereka yang penting ada aja gitu. Uang itu harus kembali gitu. Padahal kan kita niatnya si bank itu meminjamkan gitu. Meminjamkan untuk dikembalikan, tapi cara-cara yang mereka lakukan di lapangan tidak lagi sesuai dengan syariat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, itu mungkin Pak mungkin sedikit dikasih penjelasan apakah memang relevansi antara prinsip-prinsip Islami yang memang yang akan sangat relevan dan pasti relevan kalau Islam itu sampai kapanpun kan. Cuman maksudnya pada kenyataannya gitu banyak lembaga-lembaga keuangan yang memang saat menerapkannya di lapangan tidak lagi dipandang sebagai perusahaan yang mempunyai prinsip-prinsip nilai Islam gitu Pak. Itu mungkin Pak. Terima kasih. Ya. Di dalam kalau kita masih ingat di dalam teori ekonomi ada yang terutama ketika kita bekerja di ekonomi mikro ya, bekerja di teori ekonomi mikro, ada yang disebut dengan kalau kita mau memaksimalkan satu tujuan dengan beberapa constraint atau kendala. Itu kan proses secara matematik ada yang disebut dengan syarat harus dan syarat khusus. Ingat nggak ya? Syarat harus dan syarat khusus.
atau necessary condition dan sufficient condition, gitu ya. Nah, di dalam cara pandang ekonomi konvensional, dan itu juga diterapkan di dalam manajemen strategi konvensional, profit itu syarat harus, ya, atau necessary condition, ya, necessary condition. Tetapi dalam perspektif Islam, ya, syarat harus yes, syarat cukup juga perlu, gitu loh, ya, syarat cukup juga perlu. Oleh karena itu sebenarnya di dalam manajemen strategi Islam, target yang mau dicapai itu bukan maksimum profit, tapi maksimum benefit. Ya, kalau profit, targetnya pasti selalu moneter, profit, ya, profit. Tetapi dalam strategic management, target-target organisasi itu seharusnya diarahkan pada maksimum benefit. Nah, maksimum benefit itu maksudnya apa? Apa sih? Apakah misalnya organisasi itu atau kehadiran organisasi itu sudah memberikan manfaat nggak untuk katakanlah misalnya anggota organisasi, dalam hal ini pegawai. Atau apakah kehadiran organisasi itu sudah memberi manfaat pada lingkungan sekitar atau enggak? Ya, jangan-jangan malah merugikan, ya, baik secara sosial maupun lingkungan gitu. Nah, oleh karena itu pertanyaan-pertanyaan mendasar dalam yang harus dijawab di dalam pimpinan organisasi, terutama dalam cara pandang strategik manajemen strategi Islam, maka maksimum benefit itu tercapai atau enggak gitu loh, ya, tercapai atau enggak. Nah, perihal target, apakah misalnya target diperlukan di dalam manajemen strategi Islami? Target itu diperlukan. Kenapa? Karena dialah menjadi alasan kehadiran dari perencanaan strategis, kira-kira gitu, ya, dari strategic planning. Setiap organisasi harus ada target, ya. Nah, bicara target, bukan berarti dia konvensionalis, bukan, tetapi Islam, yaitu perspektif Islam. Karena kehadiran dengan adanya target itulah maka kita bisa merencanakan hal-hal yang sifatnya strategis. Atau dalam bahasa lain, target hadir karena ada alasan perlunya kita melakukan perencanaan strategis. Atau bisa dibalik juga, gitu loh, ya. Perencanaan strategis ada karena kita menargetkan sesuatu hal gitu. Sehingga mau nggak mau, perencanaan dalam manajemen strategi Islami sekalipun, target tetap diperlukan. Tetapi target apa yang mau kita capai? Apakah target profit saja misalnya, ataukah misalnya target yang lain? Nah, justru manajemen strategi Islam mengarahkan pada kita semua atau mendorong pada kita semua bahwa target yang mau dicapai oleh setiap organisasi bukan hanya profit, tapi benefit. Artinya apa? Maslahat buat semua, baik anggota organisasi maupun lingkungan sekitarnya, baik sosial maupun lingkungan fisik sekalipun. Saya kira itu ya Bu, komentar saya. Pak Ismail. Oke Pak, Bismillah. Terkait tentang fenomena bubble startup yang baru-baru ini booming sejak tapering dari Fed, itu kan saham-saham teknologi di Amerika kan banyak berguguran ya. Kemudian berita 1-2 hari kemarin ada salah satu startup di Indonesia yang mem-PHK sekian ratus karyawan. Nah, bagaimana pandangan Bapak terkait tentang pola bisnis yang dimiliki oleh startup ini dalam manajemen strategik jika dibandingkan dengan out company atau perusahaan konvensional? Begitu Pak.
Saya terus terang belum membaca informasi tentang bubble startup ya itu ya. Tapi kalau bubble startup itu ngasih atau memberi dampak pada pengurangan tenaga kerja ya. Ya kalau di Indonesia katanya sudah kehabisan bahan bakar, jadi apa dana venture capitalnya sudah mulai menipis dan kemudian salah strategi, akhirnya terpaksa mereka mengurangi jumlah karyawan seperti itu. Oke. Ya ini satu dilema memang ya antara adaptasi teknologi dengan kondisi nyata perekonomian kita ya. Oleh karena itu sebenarnya ini ibarat dua mata pisau ya. Kita dituntut untuk mengadaptasi teknologi, tapi adaptasi teknologi itu akan memberi implikasi pada pengurangan tenaga kerja karena praktik-praktik organisasi itu banyak dilakukan dengan menggunakan teknologi. Ada beberapa teoritikus yang mengatakan bahwa sesungguhnya Indonesia itu belum begitu tepat dengan ketika kita menggunakan high teknologi seperti itu karena memang labor kita itu masih belum optimal dimanfaatkan sehingga mestinya harus dipikir ada keseimbangan antara penggunaan atau adaptasi teknologi dengan tenaga kerja. Oleh karena itu ada pakar yang mengatakan bahwa kalkulasi penggunaan teknologi, high teknologi ya, dengan ketersediaan tenaga kerja itu harus dihitung benar supaya setiap organisasi bisa melakukannya secara seimbang. Kenapa? Karena dengan satu organisasi menggunakan high teknologi, maka dampaknya pada pengurangan tenaga kerja kan. Nah, oleh karena itu posisi keseimbangan antara penggunaan atau adaptasi teknologi dengan ketersediaan tenaga kerja atau pasokan atau suplai tenaga kerja yang hari ini kita miliki itu harus dilakukan secara seimbang memang ya. Tapi menurut saya beberapa industri memerlukan ya supaya dia efisien. Tapi industri mana yang menggunakan atau organisasi apa yang mengharuskan atau menggunakan labor intensif, ya itu juga harus tergantung harus dihitung ulang memang, diidentifikasi satu-satu gitu ya. Tapi dari perspektif mikroorganisasi, bahwa penggunaan teknologi itu kan tujuannya adalah efisiensi ya. Semakin tinggi teknologi yang dia terapkan, maka semakin efisien dia. Tapi ya konsekuensi yang harus diterima oleh organisasi yang lebih besar, misalnya dalam hal ini negara, ya dia harus menerima bahwa tenaga kerja akan banyak dikurangi. Tapi itu dengan sendirinya akan mencapai satu posisi yang konvergen, Mas. Ya, ada satu titik di mana nanti walaupun misalnya high teknologi berkembang cepat, kemudian dia nanti ada pengurangan tenaga kerja, itu akan ada satu mekanisme alami yang memungkinkan mereka akan terlibat lagi ke dalam satu industri baru. Penggunaan teknologi high teknologi itu akan menghasilkan satu jenis-jenis pekerjaan baru yang memungkinkan orang-orang yang tidak terserap ke dalam high teknologi itu bisa terlibat kembali ke dalam dunia kerja. Saya kira itu ya, Mas ya. Oke, saya ingin tunjukkan ini paper ya. Ini ada 40 paper dan teman-teman bisa milih. Ini kompilasi sebentar. Ini ya. Nah, ini di sini nanti saya share lewat chat ya. Nah, itu sudah. Nah, ini ada kumpulan paper
ya. Misalnya ditulis, ini baru-baru ini 2021 ya, ini baru ini. Nah, ini siapa ini? Nah ini ya, ini kan para ilmuwan Muslim ini jurnalnya jurnal kelas Yahud ya, Scopus Q1 nih. Dia menulis tentang apa itu? Pengembangan ya Islamic Corporate Governance, kerangka kerja ya untuk menguji performa keberlanjutan ya di perbankan Islam dan institusi keuangan ya. Nah, ini contoh-contohnya nih ya. Nah, ini teman-teman bisa milih ya. Kemudian misalnya ada yang terbaru lagi ya. 2000 ini apa ini? Nah, ini menarik nih. Saya berharap ada yang mereview nih ya. Ini yang pseudo spirituality. Jadi kalau tadi Pak siapa itu? Pak Gunawan ya bertanya tentang itu, tentang situasi perbankan Islam ya. Jadi ini nih banyak sekali nih apa namanya kritik-kritik yang dicoba dilakukan oleh para ilmuwan kita ya. Ini pseudo spirituality ini di Islamic Financial Institution. Ini dari ini kelihatannya ini Nunung Nurul Hidayah ini sekolah di London ini ya. Sekolah S3 di sana dia. Jadi dia akuntansi dan pseudo itu abu-abu lah kira-kira gitu ya. Spirituality. Oke. Terus ya ini ada 40 lah, ada 40-an dan ini bisa teman-teman pilih ya untuk di review. Dan minggu depan maju lebih dulu 15 kelompok, kemudian minggu berikutnya 15 kelompok lagi ya. Saya kira itu materi kuliah kita hari ini ya. Kita cukupkan lebih hari ini dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti panduan review paper dan ini apa namanya PPT-nya saya kirim lewat Pak Ketua kelas ya. Nanti kemudian Pak Ketua kelas itu men-share-nya ke teman-teman sekalian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.